Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Fatur Rahman dari jurusan Teknik Informatika UMRI, mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dari kelas A3. Saya akan menjelaskan tentang teori mesin Turing. Mesin Turing adalah konstruksi filosofis tentang bagaimana komputer dapat berfungsi. Ditemukan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang ahli matematika dan logika Inggris yang terkenal pada abad ke-20. Ide di balik mesin Turing adalah dasar untuk semua perangkat lunak dan sistem perangkat keras komputer yang ada pada tahun 2011. Meskipun konsep aktual yang dibuat Turing tidak pernah digunakan untuk membangun perangkat yang sebenarnya pada saat itu dan ditemukan sebelum komputer digital ada dimanapun. Prinsip-prinsip di mana fungsi mesin Turing mencakup seperangkat kontrol untuk data input dan output, mesin untuk memproses data dalam beberapa bentuk, dan seperangkat aturan yang ditetapkan tentang bagaimana data ini diproses oleh mesin. Desain untuk mesin Turing adalah sederhana dengan standar komputasi dari 21 abad dan fungsi fisik harus ketidakpraktisan untuk pelaksanaannya, tetapi ide-ide yang di atasnya dibangun memiliki dasar yang kuat. Mesin itu terdiri dari pita atau pita dengan simbol yang tercetak di atasnya yang dapat dibaca oleh kepala saat pita itu melewatinya. Saat simbol dibaca, mereka akan memanggil keadaan tertentu dalam mesin yang akan mengarahkan gerakan pita dan memengaruhi nilai keluaran yang dihasilkan oleh mesin. Ide di balik mesin Turing dilihat sebagai fungsi fundamental dalam melakukan serangkaian perhitungan dan juga dapat dibandingkan dengan cara kerja otak manusia. Turing sendiri dan orang lain pada zamannya percaya bahwa mesin Turing dapat diadaptasi untuk melakukan hampir semua jenis komputasi yang dapat dibayangkan dan bertindak sebagai mesin universal untuk menyelesaikan semua masalah manusia. Masalah yang segera muncul dengan konsep tersebut dikenal sebagai target Turing dan mengacu pada fakta bahwa meskipun setiap rangkaian simbol yang konsisten dapat diproses oleh mesin Turing, membuat mesin tersebut menghasilkan jawaban yang berarti untuk pertanyaan bergantung sepenuhnya pada seperangkat aturan pemrosesan yang semakin kompleks dan berlapis-lapis. Selanjutnya, sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah sel aktif yang ada di pita tadi. Mesin Turing terdiri dari suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca ini tulis harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi mesin akan dapat mengubah isi dari sel pita aktif, mengubah status dari komponen baca, dan mengubah posisi pita ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya ialah sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif. Mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tab sesuai dengan tabel aturan yang dimilikinya. Mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Komponen-komponen pada mesin Turing. Yang pertama ialah pengendali berhingga, bisa disebut juga finite control. Yang kedua, pita masukkan dengan sifat panjangnya tidak terhingga. Ujung kiri terbatas-terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dan dapat dibaca maupun ditulis.
serta sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Pada keadaan awal, sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dinyatakan sebagai A1, A2 dan seterusnya sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control dalam setiap gerakannya. Mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama yaitu berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada format mesin Turing. Sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal. M sama dengan Q himpunan Q0 B F yang dalam hal ini. Q yaitu himpunan berhingga status A, B, C dan seterusnya, atau Q0, Q1, Q2 dan seterusnya. Himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. Melambangkan simbol blank. Himpunan simbol-simbol subset dari R termasuk di dalamnya B yaitu blank. Fungsi pergerakan yang memetakan Q X R menuju Q X R X ke kiri dan ke kanan. Q0 status awal, F Q himpunan status akhir. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Pada FSA dan PDA, pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan di mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Di FSA dan PDA, head hanya digerakkan ke kanan, sedangkan di mesin Turing, head bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Di FSA di PDA, pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan di mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Contoh, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. 0N, 1N. Contoh string di dalam L misalnya 01, 0011, 000, 111, 00001111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama yaitu ganti simbol L paling kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Yang ketiga, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Yang keempat, gerakkan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Yang kelima, geser head ke kanan, maka akan diperoleh 0 paling kiri. Yang terakhir yaitu kembali ke langkah paling awal. Ini contoh soalnya Q0, Q1, Q2, Q3. Ini 0-nya Q1 X right kanan. Satunya tak ada, X-nya Q0 X right. Y-nya Q3 Y right. Q1 0 R right. Q2 Y left. Q1 X right dan seterusnya. Mesin Turing Q terdiri dari Q0, Q1, Q2, Q3. Himpunan 01 R000011 F Q3 S-nya Q0. Aturannya, head akan bergerak ke kiri atau ke kanan jika terjadi perpindahan state dan mengikuti tabel transisi. Jika penyelesaian berakhir di state Q3, maka string diterima. Baiklah, selanjutnya penyelesaian mesin Turingnya bisa dilihat dari transisi di sini. Yang pertama, head berada di sel paling kiri dan diawali dengan Q0. Selanjutnya,
Masukkan transisi Q0, maka 0 menjadi X. State-nya berpindah ke Q1 dan head bergerak ke kanan, ke right, berpindah ke kanan. Berpindah ke kanan. Setelah itu, masukkan transisi Q1 0, maka 0-nya tetap, state-nya juga tetap, dan head bergerak lagi ke kanan. Ini bergerak lagi ke kanan menjadi di 0. Headnya berada di 0. Selanjutnya masukkan transisi Q10, maka 0-nya tetap, state tetap, dan headnya bergerak lagi ke kanan. State yang dari 0 tadi bergerak lagi ke kanan menjadi headnya ini berarti ada di 1. Selanjutnya masukkan transisi Q1, maka 1 menjadi Y. State berpindah ke Q2 dan head bergerak lagi ke kiri, ke left. Dari 1 ini berpindah ke kiri jadi 0. Selanjutnya masukkan transisi Q20, maka 0-nya tetap, state-nya tetap, dan head bergerak ke kiri. Q20 left, bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri kan. Jadi dari 0 ini bergerak ke kiri menjadi X. Dan transisi Q20, 0-nya tetap, state tetap, dan head bergerak ke kiri, ke left. Jadi dari 0 ini bergerak ke left, jadi ke sini. Selanjutnya masukkan transisi Q2X, maka X-nya tetap, state berpindah ke Q0, dan headnya bergerak ke right. Dari X ini headnya berpindah ke kanan menjadi 0. Masukkan transisi Q00, maka 0 menjadi X. 0 ini menjadi X di bawah ini. State-nya berpindah ke Q1 dan headnya ini bergerak ke kanan. Dari 0 ini bergerak ke right, ke kanan jadi headnya ini ada di 0 juga. Selanjutnya masukkan transisi Q10, maka 0-nya tetap, state tetap, dan headnya bergerak ke right, ke kanan. Dari 0 ini berpindah lagi ke kanan menjadi Y. Lalu masukkan transisi Q1Y, maka Y-nya ini, Y yang sebelum ini tadi, Y yang di sini tetap, state-nya juga tetap, dan headnya bergerak ke right. Ini kan dari Y tadi nih, berpindah lagi ke kanan. Jadi headnya ini bergerak ke right, ke kanan, jadi 1. Masukkan transisi Q1, maka 1 menjadi Y. State berpindah ke Q2 dan head bergerak ke left. Dari sini, dari 1 nih berpindah ke left, ke kiri menjadi Y. Y tetap, state-nya tetap, headnya bergerak lagi ke kiri menjadi 0. 0 nih bergerak lagi, Q20, 0-nya tetap, state tetap, dan headnya nih berpindah lagi ke kiri, ke left menjadi X. Dapatlah Q2X, X-nya ini tetap, state-nya berpindah ke Q0, dan headnya bergerak ke kanan. Dari X nih headnya bergerak ke kanan menjadi 0. Q00, 0-nya menjadi X. State berpindah ke Q1 dan head bergerak ke R. Dari 0 ini berpindah ke kanan lagi menjadi Y, sampai seterusnya. Yang terakhir masukkan transisi Q3 blank, maka B tetap, state tetap, dan head bergerak ke kanan. Dari sini, dari Q3Y, Y-nya kan tetap, state-nya juga tetap, berpindah ke kanan menjadi B blank. Masukkan transisi Q3B ini, B-nya tetap, state tetap, dan headnya ini lagi berpindah ke kanan menjadi kosong. Karena transisinya sudah mencapai maksimal di B, maka pencarian mesin Turing berakhir. State-nya ini berakhir di Q3, maka stringnya dapat diterima. Di posisi akhir mencapai B. Sekian demikianlah dari presentasi UAS materi mesin Turing saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.